Yang terakhir ya Pak, dalam catatan saya ini terkait dengan penjelasan Pak Pendeta, Yesus memang Tuhan yang menjadi manusia. Ini saya rasa ilmu Bapak ini ilmu yang murni dari Barat ya, bukan dari Timur Tengah ini. Karena kalau dari Timur Tengah itu jelas sekali dikatakan Yesaya 43. Yesaya 43 nomor 10 bahwa engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahnya. Hari ini Bapa membentuk Tuhan menjadi manusia, Yesus Tuhan yang menjadi manusia. Jadi itu bertentangan Pak. Kita menghargai itu iman Bapak. Kemudian terkait ucapan Bapak tadi bahwa Bapak mati yakin langsung masuk surga. Oh, itu nggak bisa Pak. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi menjelaskan banyak data bahwa manusia itu diupah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Bahkan kalau Bapak melihat di dalam kitab Wahyu 20 ya, Wahyu 20 nomor 12, di situ orang-orang mati akan dibangkitkan kemudian untuk dihakimi dan akan diberi upah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Jadi bukan Yesus yang menyelamatkan Bapa, tapi perbuatan Bapa lah yang akan menyelamatkan. Lalu kemudian di dalam Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang menolakku, dia sudah ada hakimnya. Apa yang menjadi hakim untuk membenarkan Bapa masuk surga atau neraka? Ya ucapan-ucapan Yesus, firman yang Yesus pernah ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Itulah yang akan menjadi upah, itulah yang akan menjadi ukuran, takaran Bapak pendeta diselamatkan atau tidak. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sejak kapan Yesus berkata akulah Tuhan? Sejak kapan Yesus berkata aku adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Sejak kapan Yesus berkata sembahlah aku? Itu nggak ada. Sedangkan yang menjadi takaran penghakiman Yesus nanti adalah ucapan Yesus ketika dia berada di tengah-tengah Bani Israel. Kristen ini bukan di tengah-tengah Bani Israel. Ada yang menggelitik tadi ketika Anda mengatakan Yesus menyamakan dirinya dengan Kristen. Salah besar Pak Pendeta. Yesus itu adalah manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel, melakoni dirinya sebagai hamba Allah, sebagai konsep kepercayaannya adalah tauhid. Dia bersyariatkan syariat Taurat, dia sunat, dia puasa, dia sabat, itu semua dilakoni. Kemudian dia berkata, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang menunjukkan dirinya sebagai penganut ajaran Taurat, bukan ajaran Roma, Filipi dan seterusnya, bukan. Nah, sedangkan Anda mengatakan Yesus menyamakan dirinya dengan Kristen, tidak mungkin. Di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Berarti orang Kristen yang tidak bersunat adalah kafir. Bagaimana mungkin Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang kafir, Pak? Mustahil. Dalam Galatia berapa itu? Galatia 2 nomor 14. Lalu kemudian apalagi tadi? Bapa tidak bisa bekerja tanpa Yesus. Ini bahasa-bahasa yang murni memang. Dan dia seorang diri Tuhan itu. Yesus belum. Dia manusia yang jelas-jelas nanti ibunya hamil, melahirkan dirinya, baru Yesus itu ada. Lalu kemudian Yesus sebagai Allah ditolak oleh orang Yahudi. Yahudi menolak Yesus bukan karena Yesus mengajarkan dirinya Allah, bukan. Yesus mengajarkan dirinya Mesias. Rasa Mesias, cakupan Mesias, pengajaran Mesias, kepercayaan Yahudi tentang Mesias adalah orang yang diurapin, seorang raja yang mampu membebaskan Bani Israel dari penjajahan di luar daripada Israel, seperti Hezkia, Gedeon, Daud,
Salomo, orang-orang Saul, orang-orang kayak begini. Ya mereka tunggu seperti Musa, bukan seperti Yesus. Jadi mereka menunggu Mesias, artinya mereka menunggu pembebas yang bisa membebaskan Bani Israel dari penjajahan. Bukan Mesias yang menjadi Tuhan, itu nggak ada. Jadi kalau Anda mengatakan Yahudi menolak Yesus, kata Yahudi ini saya arahkan kepada oknum. Jadi oknum-oknum yang menolak Yesus inilah, Pak, mohon didengarkan. Oknum-oknum yang menolak Yesus inilah yang kelak mendirikan agama Kristen. Sekali lagi saya ulang. Oknum-oknum, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang munafik, mereka ini orang Farisi, mereka orang munafik. Tolong baca di dalam Matius 23 dari satu perikop, mulai dari data nomor 1 sampai nomor 36, Anda akan menemukan Kristen di sana. Endingnya di nomor 15, Pak Pendeta yang saya hormati. Matius 23, apa kata Yesus di sana? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan. Artinya meninggalkan kota Yerusalem, keluar, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu. Dan setelah orang masuk ke dalam agamamu, kamu jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa ahli Taurat? Siapa orang Farisi? Siapa orang munafik yang keluar meninggalkan tanah Yerusalem, yang tadinya penganut Torah, kemudian dianggap Torah itu adalah sampah, sengat maut, lalu mendirikan sebuah agama, yaitu agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut di sana sebagai tokoh Kristen, Pak. Jadi penolak-penolak Yesus, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, keturunan Benyamin, yang berperilaku sebagai serigala, nyamar domba, inilah yang kemudian mendirikan agama di luar daripada agama Yahudi. Makanya antara Yahudi dan Kristen ada hubungan. Kenapa demikian? Karena Kristen Katolik awalnya itu didirikan oleh orang-orang Farisi, dalam hal ini Paulus. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus ditolak, justru yang menolak Yesus inilah yang mendirikan agama Anda. Nah, kemudian yang terakhir, kita dan kata kami. Betul, kita ini bahasa kita, bahasa Indonesia. Kami ini adalah bahasa Indonesia. Tetapi dalam rasa bahasa Indonesia, cakupannya itu berbeda, Pak. Sama seperti yang Bapak terangkan. Ketika berbicara mengenai kita, misalnya nih, saya contohkan, saya ngajak, saya bicara sama Bapak, Pak Pendeta Budi Azali, besok kita ke Jakarta. Dengan demikian, Bapak dan saya ke Jakarta. Tapi ketika saya berkata, Pak Budi Azali, kami besok ke Jakarta, Bapak nggak ikut. Jadi ketika Tuhan mengatakan, dia menciptakan kami, yang menciptakan serupa dengan kami, berarti serupa dengan saya yang sendiri, Pak. Bukan serupa dengan kita. Sehingga ketika Anda memahami kita itu di situ Tuhan sedang bercakap dengan Tuhan yang lain, bercakap dengan Yesus kah? Bercakap dengan pria kah? Dengan seorang wanita kah? Atau Tuhan yang perempuan atau Tuhan wanita? Atau ketika Tuhan berkata demikian, Yesusnya di mana? Sehingga kata kita itu identik dengan Tuhan sedang berbicara dengan Tuhan yang lain. Itu tidak ada itu, Pak. Bahkan Yesus dengan nyata mengatakan, Yohanes 8:42, aku datang nih, Pak. Aku datang bukan atas kehendakku. Tolong ini dibantah. Yohanes 8:42 ini, kenapa Yesus tidak mengaku dia datang atas kehendaknya sendiri kalau dia adalah Tuhan yang menjadi manusia? Saya ulang, kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku kalau dia adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia? Ingat, Pak, kisi-kisi saya akan berikan. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, Kolose 2 nomor 9, bahwa jasadnya Yesus, kukunya, jari-jarinya, tangannya, hidungnya, matanya, rambutnya, ininya, dan semua tubuhnya itu adalah jasmani ilahi.
Ingat jasmani ilahi, jasmani Allah itu sendiri. Filipi 2 nomor 68, jelas di situ Tuhan Anda merendahkan diri, mengosongkan dirinya, bahkan lebih rendah dari manusia, mati di atas tiang salib. Berarti yang mati di atas tiang salib ini, kalau dia benar dengan konsep yang Bapak katakan, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, maka kenapa Yesus yang manusia ini berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Semoga Pak Pendeta bisa memahami pertanyaan saya di akhir. Silakan.